Memiliki. Qin Yichan mengangguk karena dia ingin menggunakan kekuatan dinasti Celestial Phenomenon untuk menghemat energi sebelum mencapai kota Qinxin. Saya adalah dinasti fenomena surgawi Xia Liang. Saya tidak tahu dari dinasti mana adik laki-laki berasal, dan bagaimana Anda menyebutnya? Melihat Qin Yichan mengakuinya, wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi jauh lebih baik. Arogansi superior juga sedikit konvergen. Dinasti Naga Langit, Qin Yichan, kata Qin Yichan. Dinasti Naga Langit. Mendengarkan nama aneh ini, mata Xia Liang memancarkan warna aneh jauh di matanya. Di ranah bintang, meski dinasti Celestial Phenomenon tidak seperti Pik, ia masih bisa berdiri di jajaran dinasti tinggi. Menurut informasi intelijen dinasti mereka, selama itu adalah dinasti yang agak kuat, mereka akan direkam oleh mereka. Namun, bahkan dengan ingatannya, dinasti Naga Langit ini sepertinya tidak pernah mendengarnya. Jelas, ini jelas merupakan dinasti tingkat rendah yang hanya itu yang tidak dapat menarik perhatian dinasti fenomena langit. Bagi mereka dari dinasti yang lebih rendah ini, Xia Liang sama sekali tidak tertarik untuk berkomunikasi jika dia berada di masa damai. Jika bukan karena ramuan yang mengeluarkan ki yang sangat buruk dari Qin Yichan, dia akan melambaikannya. Hehe, saudara Qin, saya tidak tahu berapa banyak ramuan yang Anda miliki. Xia Liang bertanya sambil tersenyum. Setelah berbicara tentang dinasti Naga Langit, perubahan wajah Xia Liang sangat halus, tetapi Qin Yichan masih menarik perhatiannya. Dalam hal ini, dia juga diam-diam menjaga kewaspadaannya. Setelah sedikit mengeluh, Qin Yichan melirik ke kiri dan ke kanan, hanya untuk merendahkan suaranya. Ada lebih dari 10, yang secara tidak sengaja saya peroleh dari reruntuhan, tidak menyangka akan memiliki efek ini. Ketika dia mendengar bahwa ramuan itu datang secara kebetulan, mata Xia Liang berkilat kecewa, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik, dan kemudian dia bertanya, saya tidak tahu apakah saudara Qin dapat menyerah. Ini, melihat penampilan yang terakhir, Qin Yichan tidak bisa membantu tetapi dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Dan dia bisa melihat bahwa Xia Liang sama sekali tidak berniat berteman dengannya. Bagaimanapun, dalam analisis terakhir, dia hanyalah seorang pria dari dinasti yang lebih rendah. Jika bukan karena ramuan itu, dia tidak akan melihat mata Xia Liang. Melihat tatapan Qin Yichan yang agak malu, mata Xia Liang sedikit membeku, dan sentuhan ketidaksabaran muncul. Tentu saja, aku tidak akan meminta hadiahmu dengan sia-sia. Sebagai syarat, saya akan membawa Anda untuk bertanya kepada Xincheng, bagaimana caranya? Xia Liang dengan ringan berkata sambil tersenyum, dengan kata-kata, membuang kondisi yang membuat banyak penglihatan dinasti tingkat rendah. Awalnya, saya datang untuk berpartisipasi dalam gala dinasti dengan antusias, tetapi itu hanya hari yang singkat, dan saya bahkan belum benar-benar memasuki gala dinasti. Banyak yang disebut jenius di dinasti yang lebih rendah telah melihat kesenjangan antara diri mereka sendiri dan orang lain. Mengetahui bahwa Anda ingin menonjol dari acara dinasti, tidak ada kemungkinan sama sekali. Jadi di mata banyak jenius dinasti yang lebih rendah, bisa menyelamatkan hidup Anda dan memasuki kota pertanyaan sudah merupakan hal yang paling memuaskan. Kesepakatan bagus. Benar saja, Xia Liang tidak mengejutkannya, Qin Yichan setuju dengan gembira. Namun, yang mengejutkan Xia Liang, Qin Yichan hanya memberinya 5 pil. Saya punya 6 lagi, dan saya akan memberikan semuanya kepada Anda ketika saya memasuki kota Wenxin. Kata Qin Yichan dengan lambaian botol batu giok. Xia Liang tidak banyak bicara. Dan di Qin Yichan, yang berbalik, Xia Liang, yang awalnya tersenyum dan baik hati, berubah menjadi murung. Seorang anak dari dinasti yang lebih rendah, berani menawar dengannya. Bahkan setelah dia berjanji, dia tidak berani mematuhi ramuan itu. Pangeran, apakah kamu menginginkan anak itu? Melihat Xia Liang dengan wajah muram, di sampingnya ada seorang pria kekar yang mengerutkan kening di tahap tengah, menatap yang pertama dan bertanya. Tidak terburu-buru. Mengenai pertanyaannya, Xia Liang tertawa kecil. Dia mengambil obat mujarab dan menciumnya di mulut dan hidungnya. Dia segera merasa bahwa ki yang sangat buruk yang membuatnya sedikit tidak nyaman putus. Meskipun kita menempati tempat berkumpul ini, jika kita mendapatkan keuntungan dan mulai berurusan dengan mereka, itu akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Xia Liang sedikit menggelengkan kepalanya, dan ada sedikit kesuraman di matanya yang suram. Suara marahnya juga terngiang di telinga dinasti fenomena langit. Di tempat seperti itu, kamu bisa melakukannya sendiri. Cobalah untuk tidak melakukannya, tahu? Pangeran, maksudmu, mendengar ini, beberapa pusat kekuatan kekaisaran tampak seperti orang yang terpelajar, dan sudut mulut mereka menimbulkan senyuman yang kejam. Qin Yichan, apa yang mereka minta untuk kamu lakukan? Ketika Qin Yichan kembali, Liu Yun dengan cepat menariknya ke bawah dan bertanya dengan suara rendah. Qin Yichan menggelengkan kepalanya, tidak sama sekali. Hal ini, menurutnya, agak salah perhitungan. Karakter Xia Liang ini sangat mengecewakannya. Jika yang terakhir adalah tipe orang yang cerdas dan jernih, mungkin dia masih akan menaruh beberapa keripik padanya dan meminta Xincheng bersamanya. Namun,
Kekejaman yang terakhir memandang rendah orang-orang dari dinasti yang lebih rendah di tulang benar-benar membuatnya sedikit tak tertahankan. Jika Anda benar-benar bekerja sama dengan dinasti Celestial Phenomenon, mungkin ketika mereka bertemu di jalan, yang terakhir pasti akan membuang mereka untuk umpan meriam tanpa ragu sedikit pun. Dinasti Fenomena Langit tidak lemah, dan sebaiknya kamu tidak memprovokasi mereka. Ketika saya melihat Qin Yichen, saya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Liu Yun tidak bisa menahan kerutan, dan berkata dengan rajin. Kekuatan middle stage yang terlihat dari sisi baiknya saja sebanyak 4 orang, dan 4 orang ini mungkin bukan pembangkit tenaga listrik middle stage biasa. Orang yang disebut pangeran memiliki kekuatan lebih. Liu Yun sangat ketakutan. Jika ada konflik dengan kekuatan seperti itu, bahkan Liu Yun yang selalu sombong tidak mau menghadapinya di lingkungan ini. Mendengar ini, Qin Yichen tersenyum pahit. Bukannya dia ingin menjadi jahat dengan mereka. Dia telah mengambil inisiatif untuk mencari yang baik. Tetapi dia memiliki beberapa ide yang mengakar yang membuatnya tidak memenuhi syarat untuk berdiri bersamanya. Setelah keheningan singkat, tempat berkumpul itu kembali sunyi. Namun, setelah melihat tempat mengerikan dari Qi yang mengerikan, para jenius dinasti yang tidak memiliki banyak pengetahuan tidak berani berkultivasi dengan menyerap asal sejati antara langit dan bumi. Masing-masing dan semua orang menutup mata mereka dan menunggu fajar. Dalam hal ini, hanya Qin Yichen yang merupakan alternatif, karena dia tidak perlu meminjam efek eliksir sama sekali. Dan ominous Qi yang tipis tidak mempengaruhinya sama sekali. Di dantiannya, ada jiwa naga sejati, karena banyak sekali kejahatan tidak akan menyerang.